Dan untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi niyat wa kulli niyatin sholihah bil barakahumul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan-bulan Oktober ini kami para pengawas akan melaksanakan PKP, penilaian kinerja pengawas madrasah di tingkat provinsi. Kebetulan saya dengan Pak Aceh, karena ditinjau dari segi senioritas dan golongan, maka kami jadi tim penilai untuk menilai para pengawas yang ada di daerah. Dan di situ kami diminta beberapa program, di antara siklus 1 sampai dengan siklus 4, TW1 sampai TW4 ditambah dengan PKP, yang mana dalam sosialisasi kemarin dengan Pak Katib, setelah kami analisa program-program yang disodorkan itu berpacu kepada Dirjen GTK, Pak. Dirjen GTK nomor di sini 4946 tahun 2023, di mana kapasitas pengawas itu adalah sebagai pendamping. Konsekuensinya pendamping itu adalah pendamping untuk mendampingi lanjutnya perjalanan pendidikan kepala madrasah di lembaganya masing-masing, sehingga dari fungsi pendamping ini agar kepala pengawas ini lebih dekat kepada para kepala madrasah untuk mendampingi ada 4 unsur pendampingan: perencanaan program, lalu pelaksanaan program kepala madrasah, lalu evaluasi, dan akhirnya kepada pengembangan kepada pendidikan. Bapak dan Ibu, ya, kemarin saya mengikuti penguatan kepemimpinan se-Indonesia, ya, kepala se-Indonesia yang dihadiri oleh 26 provinsi se-Indonesia. Dalam penguatan kepemimpinan, ya, kita dalam mengelola madrasah baik negeri dan swasta. Nah, yang baru ini muncul, kita ini kan ada pembelajaran mendalam, ya, nanti sudah disampaikan oleh pengawas, bahkan sudah pelatihan. Hanya ada yang menarik, Bapak dan Ibu, ternyata kita ini harus melihat Bapak, Ibu guru dan staf yang ada di madrasah kita, apakah dia itu PPT atau PPPPB, ya. Nah, Ibu Bapak, jadi ada karakter guru dan staf itu yang pola pikir tetap, PPT itu fixed mindset. Yang kedua, ada guru-guru dan staf itu yang grow mindset atau PPB, pola pikir bertumbuh. Nah, ini kita bisa memetakan di madrasah kita apakah guru-gurunya fixed mindset atau grow mindset. Nah, ternyata karakter guru-guru dan staf kita itu berpengaruh, Bapak Ibu. Jadi kalau di madrasah kita guru-gurunya grow mindset, perkembangan madrasahnya akan cepat. Nah, ada yang membedakan antara fixed mindset dengan grow mindset. Kemarin yang menyampaikannya itu penemunya Profesor Dr. Johan Yoga. Beliau orang Indonesia tapi menetap di Singapura, ya. Kemudian yang kedua Profesor Michael Tautama, dia dari Jepang tapi masih warga negara Indonesia.
Ini yang membedakan grow mindset dengan fixed mindset ini minimal 3. Itu yang saya tangkap dari materi ini. Yang pertama, kalau guru-guru dan staf fixed mindset, dia mengatakan gagal. Itu yang pertama. Jadi kalau diberi tugas itu, Pak, saya gagal. Itu yang fixed mindset. Kalau orang yang grow mindset, itu akan berkata proses belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngelola MTS ini tidak usah bilang gagal, tidak ada gagal itu. Orang yang grow mindset, yang pola pikir bertumbuh. Tapi kita mengatakan bahwa kita proses belajar. Yang kedua, yang grow mindset itu tidak ada kata sulit. Jadi lamun kita guru kerja hese Pak, oh iya sudah fixed mindset. Tapi orang itu tidak akan mengatakan sulit kalau yang grow mindset. Apa yang akan disampaikan? Yang grow mindset itu akan mengatakan, Bapak, saya butuh waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Itu yang grow mindset, yang pola pikir bertumbuh. Bukan sulit, tapi saya butuh waktu. Sehingga orang yang grow mindset akan belajar. Jadi 3 hal itu, Pak. Yang fixed mindset, 1 akan mengatakan gagal, yang kedua akan mengatakan sulit, yang ketiga akan mengatakan tidak bisa. Yang grow mindset, pola pikir bertumbuh, akan mengatakan proses belajar, akan mengatakan butuh waktu, akan mengatakan belum bisa. Kemudian kita di zaman digitalisasi ini ada kepemimpinan digital. Nah, kita seorang pemimpin kepala madrasah hari ini di zaman digitalisasi, mau tidak mau. Yang saya ingin sampaikan dan ingin memotivasi supaya dimentali oleh kita para pengelola pendidikan, khususnya madrasah sanawiyah, bahwa saya ingin bercerita regulasi pendidikan itu cukup mobile, yang terus berubah, terus berganti. Jadi terus berubah termasuk kurikulum, jangan dijadikan kendala batu sandungan oleh kita, tapi jadikan ini sebagai penambah literasi kita, menambah pengalaman dari berbagai aturan itu gitu. Maka diharapkan dengan itu kita justru menambah perkembangan kemampuan kita dalam mengelola pendidikan. Tetapi dari sisi regulasi terus berubah dan lebih hebatnya lagi bagi kita di Kementerian Agama, kita punya 2 induk gitu. Regulasi itu kita pakai KMA, tapi di sisi lain kita juga gunakan regulasi Menteri Pendidikan gitu. Mau tidak mau itu regulasi pendidikan di Menteri Pendidikan juga kita harus mengikuti itu gitu. Nah, itu hebatnya kita, dipintarkannya oleh kita oleh situasi itu gitu. Jadi dari sisi regulasi jelas terus berubah, tapi jangan dijadikan satu kendala untuk kita mengembangkan dunia pendidikan, tapi itu dijadikan tantangan, bahkan dijadikan penambah literasi bagi kita untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dibicarakan, komunikasikan dengan ketua MTS, MA, dan MI bahwa itu yang mengadakan harus PGM atau mau KKN juga melihat ya, terserah, saya hanya menceritakan saja ya. Untuk menambah jam bagi yang kurang di madrasahnya, kasihan kan yang sudah mengajar lama tapi jamnya kurang ya. Kalau setuju maka, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini yang pertama. Nanti kan ada yang selanjutnya kalau mau, kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Ada MOU diklat perpustakaan. Itu kan lumayan jamnya 12 jam, tapi berbayar ya. Waktunya berbayarnya kayak yang kemarin diklat MOU kepala madrasah yang swasta. Nah itu jadi kalau dulu 40 orang per kelas waktu diklat kepala mah, kalau sekarang 45 kalau nggak salah ya di RAP-nya. Nah
kemarin Pak Firman dari BPK, silahkan kalau mau mengadakan diklat MOU perpustakaan dengan syarat berbayar, dan mangga nanti silahkan mau ditunjuk panitianya silahkan, ketuanya, bendahara dan sekretarisnya. Saya hanya menjembatani saja ya, merasa bukan kasihan, merasa punya rasa tanggung jawab bahwa saya sebagai pengawas kok ada guru yang udah berapa tahun tapi jamnya masih kurang terus. Allahumma qil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ya Muhammad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir ya ahad ya samad ya rahman rahim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya razak ya ghafur ya mu'min. Kata MTS Kabupaten Purwakarta